Apa yang terjadi dengan Manchester United sekarang benar-benar sangat memprihatinkan, di mana sebagai tim dengan reputasi dan sejarah panjang, MU ini tak ubahnya seperti tim mediocre, entah itu dari permainan ataupun mentalitas para pemainnya. Emang sih, di atas kertas, pemain MU ini top-top, akan tetapi gak tahu kenapa, saat di atas lapangan, level mereka bisa loh, bahkan setara dengan tim-tim macam West Ham hingga Everton, yang berkutat di papan bawah. Nah, baru-baru ini ada lagi nih, mantan pemain MU yang ikutan buka suara terkait situasi yang ibarat sudah mendarah daging. Adalah Nemanja Matic, pemain asal Serbia yang dalam wawancara terbarunya menjelaskan soal kebiasaan buruk yang dimiliki oleh pemain MU. Hal yang kemudian semakin mematik amarah dari Paul Scholes dan Gary Neville. Ya, kedua legend itu bahkan tak ragu menyebut para pemain MU yang sekarang adalah sampah, pemalas, dan gak layak lagi untuk disaksikan. Hari berganti hari, dan masalah Manchester United juga seolah silih berganti. Ya, tim setan merah seolah kehilangan taji dan kini tak ubahnya dipandang sebagai klub komedi. Hal yang wajar, mengingat dalam beberapa musim terakhir, mulai dari permainan hingga prestasi, semuanya nol besar. Belanja ngasal-ngasalan, gonta-ganti pelatih, dan tentu saja jajaran manajemen hingga pemilik yang gak tahu lagi deh, membuat Manchester United gak lagi sangar dan kesannya ya udah seperti tim mediocre yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, di musim ini tentu saja kita tak bisa sepenuhnya menyalahkan Ten Hag. Emang sih, dalam beberapa hal Ten Hag ini juga banyak salahnya. Seperti salah memilih starting line up, hingga dianggap terlalu mengistimewakan Rashford dan Onana. Akan tetapi dari semua itu tampak jelas kalau masalah MU selama ini ada pada pemainnya. Gak percaya? Coba deh ingat-ingat lagi berapa kali MU ganti pelatih tapi hasilnya sama saja. Dan mendengar wawancara Nemanja Matic kok kayaknya kian menegaskan segala permasalahan emang sebagian besar ditimbulkan oleh pemain, bukan pelatih. Ya, menurut Matic, salah satu yang mendasari kenapa pemain MU seringkali gak perform jelas adalah soal kedisiplinan. Dan Matic pun menceritakan kalau ia sempat muak melihat kelakuan Paul Pogba dan Jadon Sancho. Untuk itulah, melihat gimana nasib mereka, Matic pun tak kaget. Selain itu, dua contoh pemain tadi bisa diartikan sebagai representasi kalau sebagian besar pemain MU memang seperti itu. Di Chelsea, para pemain bertindak profesional. Mereka tepat waktu dan tidak pernah terlambat datang ke tempat latihan. Namun di United, hal itu terjadi hampir setiap hari. Di antara para pemain yang selalu terlambat, mereka adalah Paul Pogba dan Jadon Sancho, dan beberapa pemain lainnya. Kami semua yang selalu tepat waktu menjadi marah, sehingga kami memutuskan untuk membentuk semacam komite disiplin internal dengan saya sebagai pemimpinnya. Saya menempelkan selembar kertas di dinding untuk mencatat nama-nama pemain yang datang terlambat. Selama satu musim tertentu, kami mengumpulkan sekitar 75.000 pounds dalam bentuk denda, ungkap Matic dalam sebuah wawancara dengan YouPlanet. Sementara itu, Paul Scholes sendiri mengaku kalau ia benar-benar kecewa dengan MU yang sekarang. Menurutnya, mau siapapun pelatihnya, kalau pemainnya lede-lede, ya susah juga. Untuk itulah ia tak ragu mengatakan kalau mantan klubnya yang ia bela sepanjang karirnya tak ubahnya macam sampah. Sampah, mereka adalah tim sepak bola yang buruk saat ini. Hasil yang mereka peroleh baru-baru ini menyesatkan. Terlalu banyak pemain malas di tim sepak bola ini. Anda tidak bisa lepas dari hal itu. Pergi ke tempat-tempat ini, hal pertama yang Anda lakukan adalah bekerja keras. Anda dapat melihat kegembiraan karena Newcastle mengalahkan kedua sisi permainan dan merasa kasihan pada para bek sayap, ujar Scholes kepada Premier League Production. Ya, selain Scholes, ada juga nih Gary Neville yang sampai malas nonton MU lagi bertanding.
Karena ya saking bapuknya, bahkan ketika ia ditugaskan untuk menjadi pandit pertandingan MU, ia lebih memilih pertandingan lainnya ketimbang harus sakit hati. Jauh di bawah standar, sungguh mengecewakan. Saya merasa kami berada dalam siklus keributan terhadap manajer yang mulai terjadi. Ada juga kebisingan serupa yang mengatakan, tentu saja kami tidak bisa lagi menyingkirkan manajer. Kami harus menyingkirkan pemain karena mereka lah yang menyingkirkan manajer lain. Saya tidak ingin menonton pertandingan mereka lagi. Bukan hanya saya, beberapa orang dalam beberapa minggu terakhir mengatakan, cukup, sudah cukup. Itu adalah dakwaan paling menyedihkan yang bisa Anda dapatkan terhadap klub sepak bola Anda ketika Anda bosan menontonnya. Tegas Neville dilansir dari Daily Star. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Scholes dan Neville, emang wajar dan bisa dimaklumi. Sebab bagaimanapun, mereka didik dan dibentuk karakter juaranya ya di MU. Dan harus diakui, kalau melihat mentalitas pemain MU yang sekarang, jauh banget. Dulu pemain MU ini ibaratnya siap mati demi tim. Wah sekarang, cukup tau lah ya, manjanya itu loh, hadah. Untuk itu, buat kalian para fans MU yang sentosa, kalian boleh menyalahkan Ten Hag untuk beberapa hal. Akan tetapi, jangan asal main out-out aja. Sebab mau siapapun pelatihnya, kalau pemainnya modelan gitu, ya ujung-ujungnya rungkat juga. Mending terus support aja Pak D Ten Hag ini. Emang dia ini terlalu saklek, akan tetapi percaya aja, ia pasti juga ingin yang terbaik dalam memperbaiki klub ini. Dan kalau disuruh milih siapa yang cabut, kenapa? Itu bukan pemain-pemain macam Rashford ataupun Martial yang mainnya, aduh, udah nggak ketolong. Bukan begitu?